Ada satu teknik marketing yang cukup menarik yang ingin saya bagikan hari ini, di mana ini seharusnya bisa Anda terapkan. Di mana misalkan nih sehari Anda jualan 100.000, bisa Anda pakai dan Anda tingkatkan penjualan Anda menjadi misalkan 150.000 tanpa Anda harus repot-repot bikin promo. Nah, bagaimana caranya? Silahkan saksikan video yang berikut. Sebelum kita masuk ke bagaimana caranya untuk meningkatkan penjualan tanpa repot-repot diskon, saya harap Anda sudah menyaksikan dan mengimplementasikan video tentang marketing yang sebelumnya, yaitu tentang bagaimana Anda membuat produk yang tepat sesuai dengan keinginan pelanggan Anda. Jika Anda belum, tolong Anda cek dulu, linknya ada di atas ini. Anda bisa ke sana, Anda saksikan dulu supaya Anda dapat produk yang tepat, baru mengimplementasikannya. Karena kalau Anda belum punya yang produk yang tepat, lalu mengimplementasikan tips ini, saya nggak tahu hasilnya bisa optimal atau enggak. Jadi sebaiknya Anda cek dulu yang sebelumnya. Oke. Nah, saya asumsikan Anda sekarang sudah nonton, Anda sudah mempersiapkan produk yang tepat, Anda sudah memilih market yang pas, dan sekarang Anda sudah jualan. Anda sudah jualan ya rata-rata 100.000 lah. Bagaimana caranya meningkatkan itu menjadi lebih banyak tanpa Anda membuat promo? Nah, pertama-tama hal yang harus Anda lakukan adalah Anda wajib hukumnya untuk membuat sebuah pilihan, sebuah opsi. Nah, rata-rata para pedagang ini tidak memberikan pilihan ke customer. Contoh nih, Anda bikin bakso, Anda jualan. Oh, satu porsi ya saya sebut 10.000. Nah, ketika orang tanya, Pak berapa? Langsung kita sebutkan, oh 10.000. Mereka tidak punya opsi. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda membuat opsi. Jadi Anda membuat, ya istilahnya mungkin bisa dibilang paket, di mana tujuannya adalah membuat customer itu mempunyai pilihan. Kenapa? Ini, ketika orang punya pilihan, mereka itu biasanya lebih secara psikologis itu lebih suka. Karena kalau orang cuma pilihannya satu, mereka milih, aduh nggak bisa milih nih, mau nggak mau seperti itu. Tapi kalau pilihannya dua, mereka akan leluasa memilih mana, yang A atau yang B. Nah, jadi kalau Anda belum punya opsi pilihan, sebaiknya Anda bikin. Ya paling gampang kan mungkin porsi kecil 10.000, porsi gede 15.000. Itu sudah pilihan. Nanti mereka akan memilih mana yang mereka sukai, mana yang cocok dengan mereka. Nah, lebih seperti itu kan? Oke, sekarang Anda sudah punya opsi. Misalkan tadi 10 dan 15.000. Pertanyaan adalah, kalau kita mau penjualan kita jauh lebih banyak, tentu kita harapkan orang memilih yang 15.000 kan? Nah, masalahnya kalau kita punya dua opsi ini, orang akan cenderung memilih berdasarkan keadaannya saat itu. Contohnya nih, datang ke tempat Anda, depot Anda, warung Anda, mau makan. Kondisinya mereka gimana? Lagi lapar enggak? Kalau sudah lapar banget enggak? Kalau sudah lapar banget, tentu, oh kecil 10.000, gede 15.000. Mereka akan milih yang 15.000. Karena lapar sekali. Tapi kalau ternyata enggak, oh cuma untuk nyemil-nyemil. Nah, tentu akan memilih yang 10.000. Karena, wah dari 15.000 nih, paling besarnya juga enggak seberapa. Kan gitu. Nah, terus gimana caranya kita bisa mengarahkan si pelanggan tadi untuk memilih yang 15.000? Caranya adalah Anda wajib untuk memiliki opsi ketiga. Di mana opsi ketiga ini, jadi ini kan ini 10.000, 15.000. Opsi ketiga yang Anda pasang harus di antara tengah-tengah dan condong ke salah satu yang Anda pilih. Misalkan 15.000 berarti harus mendekat ke sini. Contoh gini. Anda punya yang porsi kecil 10.000, Anda punya porsi gede 15.000. Anda mau mengarahkan orang beli yang 15.000. Berarti yang harus Anda lakukan adalah Anda membuat opsi yang tengah, misalkan porsi medium, harganya adalah 13.500. Dengan 10, 15, tengah-tengahnya kan 12,5. Anda bikin opsi 13.500. Ketika orang baca, ketika orang lihat, kecil 10.000, menengah 13,5, gede 15.000. Mana akan mereka pilih? Secara survei, seharusnya yang akan mereka pilih adalah 15.000. Kenapa? Karena yang dibandingkan, kalau tadi yang pertama dua opsi 10 dan 15, murni bandingin, wah selisihnya 15.000, jauh juga nih, ya kan? Tapi kalau kita beli 3, 10, 13,5, 15.000, yang dibandingkan itu sudah bukan 3. Sadar nggak sadar, mereka akan membandingkan 13.500 dan 15.000. Dan ketika selisihnya ini sedikit, selisih cuma 1.500, dapat yang gede, ya udah deh beli yang besar sekalian. Nah, itu triknya. Jadi Anda harus menyiapkan 3 opsi, di mana yang opsi yang tengah
Ini bisa disebut sebagai jebakan Batman, di mana tujuannya adalah mengarahkan customer untuk condong memilih opsi yang Anda inginkan. Contoh, kalau misalkan Anda mau yang laris yang 10.000 tadi, ya berarti opsi yang tengah Anda jual misalkan harga 11.000. Kan dekat. Jadi orang milih yang gini, 10.000, 11.000, 15.000. 15.000 mahal nih, nggak usah lah. 10.000 atau 11.000. Seperti itu. Nah, jadi saya harap hari ini Anda sudah paham, ada gambaran. Anda wajib untuk membuat opsi pada penjualan Anda. Opsinya bisa macam-macam, ya Anda dagang terserah Anda, mungkin bisa porsi atau mungkin Anda paket, makan plus minum dan sebagainya. Ya, opsinya terserah, Anda yang tentukan sendiri. Nah, tentu itu salah satu trik untuk bisa meningkatkan penjualan. Pertanyaannya kan gini. Oke, kita penjualan tambah banyak, tapi biasanya itu secara keuntungan tambah sedikit. Karena secara logika, kalau pembeliannya orang banyak, kita harus turunkan harga. Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kalau Anda menerapkan teknik yang saya ceritakan tadi dengan benar, seharusnya Anda tidak terpengaruh di harga. Kenapa? Karena di awal Anda sudah set. Kecil 10.000, gede 15.000, di mana yang gede ini Anda pilih dulu yang keuntungannya juga maksimal buat Anda. Jadi misalkan nih, 10.000 nih maksimal, 15.000 ternyata belum maksimal, seharusnya 16.000. Oke, Anda buat opsi 10, 16, tengah-tengahnya berapa? Misalkan 14.000, 14.500, seperti itu. Ada gambaran? Jadi tentuin dulu mau profitnya berapa, harga jualnya berapa, baru Anda pilih opsinya yang apa-apa dan apa. Itu yang satu. Yang kedua, Anda bikin porsi yang gede yang menguntungkan pun Anda sebenarnya masih bisa lebih hemat dengan cara Anda memakai bahan-bahan tambahan pangan yang bisa membantu untuk lebih murah. Triknya banyak sekali. Anda bisa cek di video-video sebelumnya, saya sudah bahas banyak hal yang bisa dilakukan untuk membuat bakso kita lebih murah supaya kita untungnya lebih banyak. Anda bisa cek lah, Anda ubrek saya satu persatu Anda bukain, Anda pasti ada di sana. Yang paling simpel kan gampang, pakai meat replacer M100F. Nah, cuma itu banyak lah. Yang intinya yang hari ini ingin saya bahas adalah Anda bisa mengarahkan orang untuk membeli berdasarkan keinginan Anda sebagai penjual. Tapi ingat, Anda harus membuat opsi-opsi ini yang tepat dan produk Anda, bakso Anda harus cocok dengan yang diinginkan oleh pelanggan. Oke, hari ini hanya itu saja yang saya bagikan. Semoga Anda sudah mengerti dan Anda sudah mau untuk memikirkan opsinya apa saja. Dan semoga hasilnya bisa berguna dan penjualan Anda lebih banyak lagi. Oke, sampai sini dulu. Jika Anda menyukai tips trik seperti ini, jangan lupa cek terus channel Impros saja, karena di sini kami membagikan berbagai macam tips, trik, teori yang bisa membantu Anda menjualkan bakso yang lebih enak, lebih untung juga untuk Anda. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya.